Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto dari kelas F Hukum Laut. Di sini saya mengambil tema persoalan overlapping claim zona ekonomi eksklusif di perairan Natuna Utara. Berdasarkan pasal 73 UNCLOS, Indonesia sebagai coastal state atau kewenangan negara pantai untuk membuat peraturan atau undang-undang tentang lintas damai, pencemaran, pengawasan imigrasi, bea cukai, kuarantin, dan lain-lain memiliki hak untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, konservasi, dan mengontrol sumber daya alam pada wilayah zona ekonomi eksklusif. Pasal 58 UNCLOS 1982 tertulis bahwa negara-negara lain harus menghormati dan melaksanakan aturan yang ditetapkan oleh Indonesia sebagai coastal state. Kawasan yang berjarak 200 mil dari pulau terluar di kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia berhak untuk dimanfaatkan sumber daya alamnya, baik itu yang ada di laut, di tanah di bawahnya, dan air yang ada di atasnya, sebagai sumber ekonomi maupun hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi dalam rangka kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Namun, perairan Natuna yang menjadi wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia belakang ini seakan terusik dengan adanya pernyataan yang dikeluarkan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying, pada tanggal 19 Juni 2016 bahwa kegiatan perikanan yang dilakukan di zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna adalah wilayah penangkapan ikan tradisional mereka atau traditional fishing ground. Hua juga menyatakan bahwa Tiongkok dan Indonesia masih mempunyai klaim tumpang tindih dan kepentingan maritim dan lainnya. We are Tiongkok and Indonesia have overlapping claim for maritime and interest. Tiongkok melakukan pembenaran akan klaim tersebut berdasarkan hak sejarah, bukan berdasarkan fitur tanah sebagaimana persyaratan oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Hukum Laut, yaitu UNCLOS 1982. Hal ini didasarkan kepada 9 garis putus-putus atau 9 dash line oleh bangsa Indonesia yang jelas-jelas melanggar zona ekonomi eksklusif kita. Hal ini didasarkan pada pengukuran 200 mil dari garis pantai Natuna. Hak sejarah yang didasarkan pada 9 garis putus-putus atau 9 dash line merupakan garis demarkasi yang digunakan oleh pemerintah Tiongkok yang mencakup fitur-fitur utama Laut Tiongkok Selatan. Wilayah di dalam batas garis tersebut dianggap oleh pemerintah Tiongkok sebagai wilayah kedaulatan Tiongkok yang didasarkan pada traditional fishing ground, termasuk di dalamnya perairan Natuna. Perbedaan pemahaman akan zona ekonomi eksklusif Indonesia dan traditional fishing ground di perairan Natuna oleh Tiongkok mengharuskan kita mempunyai strategi yang efektif dalam menyelesaikannya. Karena meskipun sudah ada aturan yang mengatur baik di dalam maupun peraturan internasional, tetapi masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tiongkok di perairan Natuna. Pelanggaran serta peristiwa pengawalan oleh kapal Coast Guard Tiongkok yang didasarkan pada hak sejarah pemanfaatan sumber daya perikanan di masa lalu di perairan Natuna telah menimbulkan reaksi keras dari Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu Retno Marsudi. Menteri Luar Negeri Retno memanggil dan menemui kuasa usaha Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta, Su Weidai, dan melakukan protes keras melalui nota yang berisi terdapat pelanggaran Coast Guard Tiongkok terhadap hak kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia di wilayah zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Yang pertama, sekian analisis dari saya tentang persoalan overlapping claim zona ekonomi eksklusif di perairan Natuna Utara. Semoga video ini dapat memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah hukum laut saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.